Kalau disebut layak ya, kalau bagi saya sih ya iya layak ya. Tapi mungkin yang lain nggak tahu ya. Satu ya, pupuk subsidi, alhamdulillah memang pupuk subsidi tidak ada kesulitan, terus meningkatkan hasil produksi pertanian, terutama peralatan yang menunjang panen di wilayah LP2B, dan juga yang sekarang kesulitan itu tenaga kerja untuk pengolahan lahan pertanian. LP2B adalah program pemerintah ya. Ini kita menjalankan amanat pemerintah. Jadi ini sebetulnya turunannya undang-undang. Di Kota Sukabumi sudah sampai Perda dan Perwal, di mana salah satu program ketahanan pangan melalui program perlindungan lahan pertanian. Itu secara umum gambaran LP2B. Untuk di Kota Sukabumi ya, di Kota Sukabumi kita memakai dua pola. Yang pertama, pemerintah Kota Sukabumi memberi lahan sawah pertanian dan di LP2BK. Nama saya Titin Kartini dari Kelurahan Sismekar RT 4 RW 4, bergabung di kelompok Harum 2. Berarti sebagai petani ya Bu? Iya. Menurut Ibu, apa saja sih Bu keuntungan dan manfaat yang dirasakan saat menjadi bagian dari petani LP2B ini? Oh, banyak sekali Bu, banyak sekali. Pertama, kita juga dapat bibit. Kemudian dapat fasilitas ya, bantuan bibit, bantuan pupuk, obat juga ada gitu. Apakah dengan bergabung di LP2B ini merupakan salah satu pekerjaan Ibu? Ya memang banyak, pekerjaan saya sih banyak ya. Salah satunya itu ya. Kemudian ini dapat asuransi juga. Ibu, apakah dengan LP2B ini memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan Ibu sebagai petani? Banyak Bu. Boleh contohnya mungkin Ibu? Ya itulah ya, untuk peningkatan hasilnya juga ada ya. Peningkatan hasil ada, kemudian pupuk juga ya dibantu lah, kita tidak 100% beli tapi dapat bantuan juga gitu. Alhamdulillah dikasih satu tahun sekali, cuman satu tahun sekali gitu. Udah alhamdulillah gitu. Yang mana membantu, yakin membantu imbas pemerintah yang dikasih pupuk sama benih, terus kadang-kadang insentifnya ya itu kadang-kadang. Kalau menurut Bapak sebagai petani, apakah dengan LP2B ini membantu mensejahterakan Bapak gitu dan keluarga? Sangat membantu juga. Kalau misalnya satu musim kan tidak beli pupuk. Sudah. Satu, kedua yang punya lahan, yang kita punya penggarap gitu ya. Yang punya lahan kan udah respons 20 tahun. Untuk mencegah alih fungsi, bikin bangunan apa. Kalau masalah dijual mah sawah sama tidak jadi masalah. Cuma kalau dibikin bangunan santainya kan 3 kali lipat gitu ya. Bapak, apakah dengan LP2B ini mendukung pekerjaan Bapak dalam sektor pertanian? Ya, mendukung sekali gitu. Kalau satu musim kan kalau beli pupuk, kalau saya kan saya hampir 30 hari lah yang masuk LP2B. Kalau 3 kali 4 udah berapa? Satu non subsidi, yang pupuknya yang putih itu, Poska yang putih kan 9.000. Kalau misalkan kali 4 30 hari kali 4 udah berapa kan? Membantu, cuman satu kali juga alhamdulillah gitu membantunya. Bapak, apakah Bapak merasa kalau pekerjaan sebagai petani ini sudah layak memberikan penghidupan yang memadai? Lumayan, alhamdulillah. Cuman tidak, maksudnya ada tergantung pendapatan per harinya gitu. Kalau misalkan ya minimal kalau di sini 90-80 per hari gitu. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman Eka Putra, jabatan sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kota Sukabumi, di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi. Mekanisme penetapan lahan yang termasuk dalam LP2B.
Terkait mekanisme di Kota Sukabumi, pertama pemerintah daerah membeli lahan-lahan pertanian untuk di LP2-kan. Kedua, kita juga mengajak masyarakat untuk ikut program LP2B secara mandiri. Itulah konsep yang ada di Kota Sukabumi. Lalu, apa rencana jangka panjang untuk LP2B ini? Rencana jangka panjangnya, dengan adanya masyarakat yang mandiri ikut tuh, kita akan memberikan insentif melalui pemberian pupuk, bibit, dan di Kota Sukabumi asuransi. Nah, itulah salah satu yang bisa diberikan pemerintah kepada masyarakat. Berikutnya kita juga menyiapkan belinya ya, tidak hanya produksi aja, kita juga menyiapkan penampungan hasil produksi pertanian yang nanti akan dibeli oleh para off-taker. Sudah cukup untuk Cukup untuk sementara ya. Cukup.